Haleluya. Saudara percaya Dia baik buat kita, amin saudara. Haleluya. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik buatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Hari ini kita sampai pada nama Tuhan Yesus yang ke-78. Bacaan firman masih pada ayat 5 dari Yesaya 54. Minggu depan masih pada ayat yang sama. Karena itu beri batasan pada bahagian firman ini untuk mudah menemukannya dalam ibadah pada hari Minggu akan datang. Mari kita akan baca ulang ayat 5 dari Yesaya 54. Dan kalau Bapak Ibu Saudara telah menjumpainya, kembali dengan hormat saya jemput kita bangkit berdiri dan mari dengan suara yang mantap kita bacakan ayat ini secara bersama-sama setelah saya hitung 1 sampai 3. Yesaya 54 ayat 5 dan demikianlah bunyi firman Tuhan 1, 2, 3. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang maha kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat kekasih, saya baca ulang ayat 5 ini dan akan saya berhenti pada kalimat yang akan mewarnai kupasan firman dan tema khotbahku hari ini sekaligus melengkapi nama Yesus Kristus Tuhan kita yang ke-78. Yesaya 54 ayat 5 sekali lagi berkata, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Garis bawahi kata suamimu. Sebab yang menjadi suamimu ialah yang menjadikan engkau. Suami. Yesus disebut suami orang percaya. Nah, saudara sekalian, berbagai ungkapan dalam Alkitab yang menggambarkan bahwa Allah menempatkan dirinya sebagai suami bagi para orang-orang yang percaya. Sebagai ungkapan Alkitab berkata bahwa Allah menawarkan diri sebagai suami para janda. Janda tidak punya suami. Allah menawarkan diri sebagai ganti, sebagai suami dari para janda. Kalau saudara baca dalam Matius 22 ayat 2, Yesus Kristus mengungkapkan kalimat menarik ini. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin bagi anaknya. Dengar saya baca ulang Matius 22 ayat 2. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin bagi anaknya. Seorang raja yang akan mengadakan perjamuan kawin bagi anaknya. Kerajaan sorga diumpamakan sebagai sebuah perkawinan. Mana mungkin perkawinan terjadi kalau sang mempelai laki-laki tidak ada, sang mempelai perempuan tidak ada. Nah, Alkitab menggambarkan bahwa Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki dan gereja Tuhan adalah mempelai perempuannya. Nah, kalau kita baca ulang juga dalam Matius pasal 25 ayat 10, khususnya ayat 10 dikatakan bahwa pintu telah terkunci pada saat 10 anak darah, 5 bijaksana dan 5 bodoh. Yang bijaksana membawa pelita dan minyak, sedangkan yang bodoh bawa pelita tidak membawa minyaknya. Sehingga dalam perjalanan menanti, dalam proses
nanti, maka minyak habis. Yang 5 bijaksana ada persediaan minyaknya. Maka tengah malam tiba-tiba suara berkata, tengoklah mempelai datang. Kata mempelai dikaitkan dalam talian perumpamaan Kristus. Dia mengungkapkan bahwa kerajaan Allah seumpama sebuah perkawinan, di mana pesta ada di sana. Semua orang beria-ria, makan dan minum tidak kekurangan. Pestanya pasti berbeda dengan pesta di negeri Kana, di mana roti ada, anggur habis. Tapi kerajaan Allah tidak kekurangan barang apapun. Orang yang percaya kepada Tuhan Allah sekali lagi tidak kekurangan cara, tidak kekurangan sarana untuk mewujudkan apa yang kita mimpikan, mewujudkan apa yang kita percayai, mewujudkan apa yang ada pada kita yang bernama cita-cita. Allah adalah Allah yang baik. Segala yang baik berasal dari Dia dan segala yang buruk berasal dari setan. Karena Yohanes 10:10 berkata, pencuri yang adalah setan datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Terlalu bahagia kita menempatkan diri sebagai anak Tuhan, sebagai mempelainya perempuan dari Allah. Dan hari ini juga kalau kita baca dalam Wahyu 19 ayat 7 dikatakan di sana, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dalam Wahyu, Yohanes di Pulau Patmos melihat suatu penglihatan. Suara Allah terdengar bahwa hari perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah sedia. Siapa gerangan pengantin Tuhan itu? Bukankah kita sekalian orang percaya? Lalu siapakah mempelai laki-laki itu? Yesus Kristuslah orangnya. Karena itu nun jauh sebelumnya, ribuan tahun yang lalu sebelum Yesus Kristus datang, sang nabi yang bernama Yesaya telah bernubuat bahwa seorang yang bernama suami adalah Allah itu sendiri. Dan kata suami di sini dikaitkan kepada otomatis Dia yang bernama Yesus Kristus mempelai laki-laki. Hari ini nama yang ke-78 dari Yesus Kristus adalah suami orang percaya. 3 kebenaran ilahi perlu kita kaji dalam tema khotbah ini. Yang pertama, Yesus suami orang percaya berbicara soal hubungan Allah dengan umatnya. Berbicara tentang hubungan Allah dengan umatnya. Hubungan Allah dengan umatnya dinyatakan tokoh sang suami. Kalau suami dan istri tidak berbicara saja tentang perpaduan dua insan yang berbeda jenis kelaminnya mah bicara. Tapi perkawinan lambang suami dan istri berbicara tentang suatu hubungan. Hubungan yang ada dasarnya. Ada 5 hal yang mendasari hubungan suami istri seturut dengan Alkitab. Hubungan yang pertama adalah hubungan yang diwarnai kasih dan sukacita. Buat apa kita menikah kalau duri melulu yang menjadi warnanya? Buat apa kita ambil bini kita, laki kita, kalau perkawinan itu hanya permulaan dari masalah yang berkepanjangan? Satu waktu saya berulang tahun perkawinan beberapa tahun yang lalu, saya aja lupa perkawinan, hari ulang tahun perkawinan saya karena sibuknya. Kaget-kaget seorang jemaat yang pegang tangan dengan saya di pintu, Pak Pendeta, selamat ulang tahun perkawinan. Wih, dalam hati saya, hebat juga ini jemaat. Sampai ulang tahun perkawinanku pun dia tahu dan catat di kepalanya. Dia bukan saja sekedar mengucapkan selamat, tapi dia berikan satu kado berbungkus rapi. Ibu langsung ambil kado itu dari tangan saya karena saya pegang tangan dan siapkan diri untuk ibadah berikutnya. Ibadah sudah usai selesai, saya pulang ke rumah dan berkata kepada ibu, sayang, mana tadi bungkusan yang dikasih anggota gereja itu? Jailah. Bukan karena aku ingin tahu apa isinya, kalau ada duit berapa besarnya, bukan itu tujuanku. Maksudnya supaya aku berdoa buat dia. Jadi ibu kasih kado itu dan aku buka dengan hati-hati, dengan penuh was-was cemas. Jangan-jangan ada barang pecah belah. Jadi aku buka dan aku lihat satu tulisan. Tulisan itu berbunyi begini, perkawinan adalah permulaan dari masalah yang berkepanjangan. Aduh, hampir jatuh itu hampir jatuh itu gambar itu karena saking kagetnya aku. Kalimatnya cukup menggugah, tapi juga ibarat palu godam yang menghancurkan. Karena kalimatnya berbunyi perkawinan adalah permulaan dari masalah yang berkepanjangan. Aku terhentak sejenak dan berpikir benar juga.
Jika perkawinan itu salah di titik, maka dia merupakan permulaan dari masalah. Yang berkepanjangan sampai inna lillahi wa inna ilaihi rojiun alias koit. Tapi jika perkawinan itu dititi dengan secara baik, maka kasih dan sukacitalah yang mewarnai. Karena anak beria-ria bermain, papa dan mama senyum melihatnya walaupun gigi tidak rata. Haleluya, perkawinan harus didasari oleh satu dasar yang bernama kasih dan sukacita. Kasihlah yang mendasari perkawinan itu. Jika kita betul hubungan kita dengan Allah ada, maka hubungan kita dengan Allah itu harus didasari oleh kasih. Kasihlah yang harus mendorong langkah kita ke gereja. Kasihlah yang harus mendorong kita membuka dompet dan memberikan apa yang dapat kita beri. Dikala komentar dari mimbar, kini jemaat kekasih, persembahan akan kita beri kepada Tuhan. Biarlah kasih mendorong kita mengangkat tangan, kasih mendorong kita bertepuk tangan. Semua yang dikerjakan oleh kasih merupakan sesuatu yang berbau harum di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata, berilah jangan dengan duka dan paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan tulus hati. Apapun harus dikerjakan dengan sikap hati yang willingness, hati yang mau, hati yang rela. Apakah orang-orang yang rela beribadah pagi hari ini sedang berkumpul? Aku katakan amin. Tapi kalau ada di antara kita satu dua yang berbakti kemari terpaksa karena nyonya berkata, ayo Pak, kita kan orang Kristen, apa kata tetangga sama kita? Masa kita hari Minggu ada di rumah, baca koran, nikmati kue bolu dan kopi, secangkir kopi buatan Toraja. Apa kata tetangga Pak? Aku malu. Jadi kita beribadah bukan karena malu dikatain tetangga. Kita beribadah bukan karena kita datang ada cewek cakap di sana, siapa tahu dia naksir dengan aku. Dan terjadi perkawinan pada tahun ini juga. Dijauhkan Allah gerangan, kalaupun itu juga merupakan kerinduan hati kita. Lalu apakah yang mendasari ibadah GBI Mawar Saron hari ini sepanjang minggu ini? Dengar, kasih Tuhanlah yang mendasari ibadah kita. Wajarlah dia menabur menuai kasih dari kita, karena lebih dulu dia menabur kasih itu. Inti seluruh Alkitab adalah Yohanes 3:16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wajarlah dia menuai kasih dari pendeta Yakob Nahuai. Wajarlah dia menuai kasih daripada jemaat GBI Mawar Saron, karena dia lebih dulu menabur kasih itu. Haleluya, dasar dari sebuah persekutuan suami istri adalah kasih dan sukacita. Yesaya 62 ayat 5 berkata begini. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Allah girang hati atas kita seperti seorang pengantin laki-laki bergirang akan pengantin perempuan. Berarti sehubungan suami istri, tokoh Allah sebagai suami di sini sedang berbicara tentang relationship, satu persekutuan. Dan apalagi kalau bukan persekutuan itu menjadi dasar utama antara kita dengan Allah. Persekutuan itu begitu erat, sehingga Rasul Paulus berkata, siapa dapat memisahkan kita dari Allah? Ketelanjangankah, pedangkah, mara bahayakah? Haleluya. Tanyakan kepada kawan-kawan siman kita yang ada di Poso. Tanyakanlah kepada kawan-kawan siman kita yang ada di Maluku, yang ada di Aceh, yang ada di Papua, di mana tantangan iman sangat dahsyat bagi mereka. Waktu sebelum kerusuhan Maluku terjadi pada tahun 1999. Haleluya, bulan Januari. Maka 1998 bulan November saya masih bikin KKR di lapangan bola kaki di muka kantor gubernur Maluku. November saya masih bikin KKR di sana besar-besaran di lapangan bola kaki kota Ambon. Biasanya orang berkata seorang nabi tidak dihargai di daerahnya.
Tapi saya berkata, Tuhan, jika engkau panggil aku menjadi hamba-Mu dan penyambung lidahmu, maka engkau melebihi segala batasan. You are the Lord of space. Engkau melebihi segala batasan. Berarti batasan warna kulit kah, batasan bahasa kah, batasan daripada lingkungan kah, batasan daripada laut dan daratan kah, tidak bisa membatasimu kalau kau panggil aku menjadi penyambung lidahmu. Di dalam negeriku sendiri, di sukuku sendiri, di pulauku sendiri, kau juga bisa bikin mujizat. Puluhan ribu orang memadati lapangan bola kaki kota Ambon yang bernama lapangan bola kaki Patimura, di muka persis kantor gubernur Maluku. Seorang yang bernama Roy, salah satu ketua panitia daripada KKRI ini, dia yang menjemput saya dari airport. Kemudian dalam kerusuhan Maluku itu, dialah orang yang dipancung habis-habisan. Dia sedang memimpin retret dari anak-anak remaja di salah satu kota kecil yang jaraknya puluhan kilometer dari kota Ambon. Dia harus melewati satu desa yang 100% Muslim di kota itu. Di Ambon itu beda seperti di Jakarta atau di kota-kota lainnya. Kalau di kota-kota lainnya itu ada orang Kristen, orang Islam semua kumpul jadi satu. Tapi di Maluku nggak begitu. Kota Kristen 100% Kristen, kota Islam 100% Islam. Nggak bisa dicampur aduk di sana. Jadi gampang saja untuk menyulut orang-orang seperti ini untuk berbuat sesuatu. Maka sementara mereka retret, maka kabar berita mengatakan bahwa Masjid Raya di Ambon dibakar. Maka kampung Islam ini menjadi marah. Dan mereka menyerbu dan mencari di mana saja orang-orang Kristen. Dan mereka mendapati kelompok anak-anak yang sedang retret ini, yang dipimpin oleh pendeta Roy, yang dia salah satu ketua panitia KKR saya itu. Mereka menangkap dia dan menanyakan, apakah engkau orang Islam atau orang Kristen? Maka dia berkata, beta Laskar Kristus. Dipancung tangan kirinya, lepas. Mereka tanya lagi, siapa kau? Orang Islamkah ataukah orang Kristen? Dia berkata, beta Laskar Kristus. Ditebas tangan kanannya. Darah bercucuran, dengan tegap dia berdiri. Mereka tanya ulang, siapa kau? Dia kembali berkata, beta Laskar Kristus. Ditebas perutnya, usus terburai. Terakhirnya dalam keadaan sekuat tenaga yang ada padanya, mereka tanya ulang, siapa kau? Dia berkata, beta Laskar Kristus. Ditebas kepala. Dan jatuhlah dia terkulai. Permisi tanya jemaat kekasih, apa dasar pendeta Roy dalam hubungannya dengan Tuhannya? Bukan Tuhannya saja, Tuhan kita. Kalau Tuhannya berarti Tuhanku berbeda dengan Tuhannya. Apakah dasar persekutuan ini? Sehingga kebenaran firman yang diungkapkan Rasul Paulus, apa yang bisa menceraikan kita dari Tuhan kita? Pedangkah, mara bahayakah, kelaparankah, ketelanjangankah? Sedih memang kalau kita dengar teman-teman kita meninggalkan Yesus hanya karena pangkat, meninggalkan Yesus hanya karena jabatan, meninggalkan Yesus hanya karena harta dunia yang batasannya cuma sebersih lubang kubur. Dia telah berbuat yang terbaik bagi Tuhannya. Aku malu mendengarkan kisah ini. Oleh karena aku belum berbuat semestinya yang pantas aku buat. Kata suami dalam tokoh yang dihadirkan dalam tema khotbah hari ini, berbicara tentang persekutuan. Dasar daripada persekutuan suami istri adalah kasih. Kasihlah yang mendasari mereka. Karena itu kita sayang kalau hanya bercerai karena suami miskin, bercerai karena suami valid, bercerai hanya karena suami sakit, bercerai hanya karena dia dulu jadi bos, sekarang sudah jadi kuli bangunan. Jemaat kekasih, dengar. Dasar daripada perkawinan itulah kasih. Dan kasih tidak menuntut, tetapi kasih selalu memberi. Memang banyak kali kita menuntut terlalu banyak dalam keluarga. Sehingga istri menyadari diri dia bukan lagi penolong tetapi hanya pembantu rumah tangga. Berapa banyak kita yang bisa ambil minum bagi istri kita. Memang itu bukan kodrat seorang suami.
Kodrat seorang suami cuman komando, mama minum, mama sendok, mama piring, mama garpu. Air minum bego. Kadangkala bego kita sertakan dalam permohonan kita. Saya mau numpang tanya sama saudara. Berapa suami yang ambil makan buat bininya? Berapa suami yang ambil gelas minum bagi istrinya? Bukan gelas toh, tapi airnya juga. Sembari berkata, jantung hatiku, paru-paruku, sebahagian hidupku, ini air minum bagimu. Haleluya. Tuhan telah berbuat banyak bagi kita. Balasannya sekarang apa? Tuhan telah berbuat banyak bagi Yakob Nahwai. Apa balasannya? Tuhan telah berbuat baik banyak saudara. Dulu saudara Irin Tuhan belum punya apa-apa. Sekarang kau diberkati berlimpah-limpah. Apa balasanmu sama Tuhan sekarang? Dan karena kasihnya lah kita beribadah. Karena kasihnya, dorongan kasihnya lah kita memberi. Dan kalau kita bisa berbuat bahagian yang kita bisa. Yang kita nggak bisa, Tuhan Yesus akan ambil alih. Haleluya. Dan itulah yang disebut mujizat. Karena mujizat cuma perpaduan antara tanganku yang pendek dengan tangan Tuhan yang panjang. Mujizat adalah perpaduan antara ketidakberdayaanku dengan Allah yang mampu melakukan segala perkara. Itulah mujizat. Haleluya. Dasar yang kedua dalam persekutuan Allah dengan kita sebagai suami dan istri ialah hubungan yang diwarnai dengan kesetiaan. Kita mesti setia. Suami dan istri itu hubungan mereka dasari oleh kesetiaan. Suami setia kepada istri, istri setia kepada suami. Dalam perkara kecil mereka setia, dalam perkara sedang mereka setia, dalam perkara besar mereka setia. Bahkan sampai matiku setialah. Hanya tambahan saya. Haleluya. Harus sampai mati kita setia. Irin Tuhan tuh jangan cuma pada waktu kecil setia. Sekolah minggu setia, remaja setia, kawin setia, sampai putih rambutmu aku tetap menggendongmu, kata Tuhan. Kita mesti setia. Bahkan sampai pada mati pun di peti jenazah kita tertulis, opung ini mati dalam kesetiaan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mesti begitu. Kita mesti setia. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita nggak setia, habis cerita kita. Perkawinan itu hancur gara-gara istri nggak setia, suami nggak setia. Tapi kalau kita setia, hubungan beres, bos. Begitulah dengan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, kalaupun kita tidak setia, Allah tetap setia. Nah, salah satu ayat dalam Hosea pasal 2 ayatnya ke-19 berkata begini. Hosea pasal 2 ayat 19, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Kitab Hosea berbicara tentang hubungan Hosea dan Gomer. Gomer adalah istri yang tidak setia. Tetapi Hosea menerima dia terus. Memperlakukan dia dengan kasih, dengan kesetiaan. Sehingga dia berkata, aku menjadikan engkau sebagai istriku dalam kesetiaan. Supaya engkau mengenal Tuhan. Pengenalan akan Allah itu bukan satu hari punya urusan, satu minggu punya urusan, satu bulan punya urusan. Banyak kali orang cuma ikut som 4 bulan, langsung dia pikir dia udah tahu semua tentang Tuhan Allah. Sehingga dia sudah bertindak seperti pendeta Coyonggi, walaupun cuma baru tamat sekolah Alkitab 4 bulan. Pengenalan akan Tuhan itu diwujudkan dalam sebuah kesetiaan. Kadangkala kita sudah iring Tuhan sekian puluh tahun, kita belum ngerti apa-apa tentang iman. Saya pikir-pikir Coyonggi sudah jadi gembala sidang 40 tahun lebih. Dalam beberapa hari dengan dia ini saya lihat dia bilang luar biasa. Saya tanya sama dia, bagaimana
perasaan you tentang sebuah khotbah. Dia bilang kalau saya sudah berkhotbah selesai rasanya beban terlepas. Bayangkan Coyonggi kali berdunia saja, berkhotbah saja ada rasa beban menghimpit dia. Apalagi kita yang cuma baru tamatan som 4 bulan langsung berdiri. Kita nggak tahu ini dia ngomong apa. Dia ngomong ceritanya sendiri, sedang firman Tuhan gak tahu dia ngomong apa. Dia baca cuma satu ayat Alkitab udah gitu, udah kabur kiri kanan, lari ke sana, lari ke sini. Bacanya kitab Wahyu tapi khotbahnya kitab Mazmur. Kita jadi bingung. Pengenalan akan Allah itu memerlukan sebuah kesetiaan yang penuh. Kalau kita hadir terus tanpa absen, beribadah tanpa absen, kita setia, baru nanti Roh Kudus akan menerangkan kepada kita siapa Allah. Karena Allah itu terlalu besar untuk dimengerti, terlalu luas untuk dipahami. Firman Allah berkata setinggi langit daripada bumi, demikian jalanku daripada jalanmu, kepikiranku daripada kepikiranmu. Siapa bisa menyelami pikiran Tuhan? Siapa bisa menjadi penasehatnya Allah? Hanya Roh Kuduslah yang tahu hati Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan otak kita sampai kita botak, kita nggak ngerti siapa Tuhan. Tapi kalau kita andalkan Roh Kudus, dikit-dikit berbisik kepadanya, ya Roh Kudus tolong aku. Aku nggak bisa apa-apa. Nanti dia kasih tahu. Itu hebatnya Tuhan. Asal kita menempatkan diri dalam posisi seperti seorang istri yang taat kepada suami. Memang dasar daripada hubungan Allah dengan kita sebagai orang beriman adalah dasar yang diwarnai dengan kesetiaan. Dasar yang ketiga yang mewarnai hubungan kita dengan Allah sebagai istri dan sang suami adalah hubungan yang diwarnai dengan rasa hormat, rasa kagum. Mana ada seorang suami menikah dengan seorang perempuan yang gak terkagum-kagum dengan dia? Mana ada? Makanya sebelum kita menikah kita sudah tanya jauh-jauh hari, do you love me? Bahasa Mandarinnya, wo ai ni, ai wo ma. Ada kata ma, tanda tanya. Aku cinta padamu, apa kau juga cinta padaku? Dan kalau dia bilang, oh aku cinta sampai naik sampai ke ubun-ubun. Dan kita bilang, oke, minggu depan kita menikah. Walaupun ranjang tidak punya, walaupun kuali untuk memasak tidak punya, kita belanja saja di warung, makan di warteg, pokoknya yang penting kita menikah. Iya toh, itu kan rahasianya. Yang penting kita saling terkagum-kagum. Mana mungkin Tuhan Yesus mempelai laki-laki mau menikah dengan kita sebagai mempelai perempuan yang kita nggak terkagum-kagum dengan dia. Ayo, saudara terkagum-kagum sama Tuhan nggak? Ayo, dibandingkan Tuhan dengan rumah, lebih kagum siapa? Siapa yang lebih dikagumi? Rumah apa Tuhan Yesus? Yang benar, benar nih. Kayaknya di gereja aja kayaknya nih. Haleluya. Ayo, Tuhan Yesus sama pekerjaan saudara. Saudara kagumi mana? Ayo, ngaku aja udah apa? Kerjaan kan, sampai saudara gara-gara kerjaan lupa makan, lupa doa, lupa ibadah. Saudara bilang, gampang lah ibadah mah. Kan hari Minggu juga tetap ada. Hari Minggu ini meleset, minggu depan juga ada hari Minggunya, ya kan? Gerejanya gak bakalan lari kemana. Pendetanya juga yang hitam-hitam itu pasti. Dailah. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak akan ambil orang yang tidak terkagum-kagum dengan dia. Saudara mesti kagum akan Tuhan lebih dari kagum kita akan alam ini. Kita mesti terkagum-kagum akan Tuhan lebih dari kagumnya kita akan apa yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Dan dasar daripada sebuah persekutuan hanya karena saling mengagumi. Baca kitab Sirul Lasar. Dasar daripada perkawinan itu persekutuannya hanya harus saling hormat, saling mengagumi. Kalau kita saling mengagumi, saling menghormati,
Haleluya. Maliaki pasal 1 ayat 6 berkata, jika aku ini Bapa, di mana hormatmu yang kepadaku? Jika aku ini Tuhan, di mana takut yang kepadaku? Kalau kau ngaku aku ini Bapa, mana hormatmu? Saling menghormati merupakan dasar sebuah persekutuan. Saling mengagumi, saling mencintai, saling menganggap bahwa hal-hal sepele itu penting bagi kita. Kalau istri kita anggap penting, dia ngomong apa aja kita pasang telinga. Bukan dia ngomong panjang lebar, katanya kita nggak ngerti. Kita cuma bilang iya. Coba senang nggak istri kalau ngomong panjang lebar cuma iya apa? Gue juga gak tahu katanya. Orang kan rasa dilecehkan kalau begitu. Tapi coba kalau istri ngomong kita bilang, ya napa sayang, ngomonglah, ngomong aku mendengar, berkata-katalah aku siap mendengarkannya. Sama seperti kita kepada Tuhan gitu, berkata-katalah hamba siap mendengarkannya. Duilah istri bilang gitu dong, karena aku rasa dihargai. Walaupun aku sudah tua, pipiku udah keriput-keriput, tapi jangan begitu dong. Haleluya. Ya kan? Kita juga sama Tuhan begitu. Berkata-katalah hamba siap mendengarkan. Sebagai tanda hormat, tanda kagum kita kepada Tuhan. Haleluya. Nah, luar biasa kan? Kita lihat Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-33. Rasul Paulus berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirinya sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dasar dari sebuah persekutuan keluarga ialah rasa hormat. Dasar yang keempat, hubungan yang diwarnai rasa percaya. Coba dah kalau percaya nggak ada di antara suami istri, habis. Coba kalau suami curiga sama istri. Dia bilang begini, Pak, aku ke mall ya, pulang jam 3. Liwat 5 menit aja. Dari mana lo? Janjinya kan jam 3. Sebenarnya bukan jam yang dipersoalkan. Curigation dia. Hanya karena dia curigation. Tapi kalau suami gak curiga sama istri, dia pulang besok pagi juga gak ada soal. Suami udah ngorok, baru istri buka pintu. Ma, pulang. Silakan sayang, silakan sini. Aku mau cium dulu. Cup. Karena memang gak curiga. Ngerti? Tapi kalau dia curiga, habis cerita. Ke situ salah, ke sini salah. Masalahnya apa? Karena dia curiga. Baik suami terhadap istri maupun istri terhadap suami. Bagaimana dengan Tuhan? Kalau Anda ragu-ragu sama Tuhan, kira-kira dapat berkat enggak? Kita pingin sembuh tapi ragu-ragu. Pingin dapat berkat tapi ragu-ragu. Ayo. Lah Anda sendiri suami istri ngerti. Tidak boleh ada keraguan-raguan di antara kita. Bagaimana saudara sekalian? Jadi kita lihat, jangan harap apa-apa dari Tuhan kalau Anda ragu-ragu. Haleluya, mesti percaya. Nah, saya mau bersaksi satu cerita. Waktu saya dan pendeta Codi di Surabaya, banyak cerita-cerita bagus yang beliau sampaikan sebagai ilustrasi. Dia bersaksi tentang tentang seorang anak Tuhan yang pergi nabur jala. Nah, ada 2 orang temannya yang nabur jala bersama dia. Satu di kanan, satu di kiri, dan dia di tengah-tengah. Anehnya selalu berhari-hari ikan kok masuk di jala kanan dan di jala kiri. Tapi dia gak pernah seekor pun. Lalu dia berdoa. Dia bilang, Tuhan, aku kan milikmu. Malu Tuhan, aku orang percaya seekor ikan pun tidak masuk ke jalaku. Dia gak percaya Tuhan nangkap ikan banyak. Dia juga di sebelah kiri gak percaya Tuhan nangkap ikan banyak. Saya kan malu, kalau saya malu Tuhan juga ikut malu. Lalu dia lapor sama pendetanya. Lalu pendeta bilang begini,
kepada temannya, lalu temannya bilang begini sama dia, bagaimana kalau mobil kamu kasih pendeta? Kamu beli dong pendetamu mobil baru. Hah? Mobil baru? Aku mana mungkin beli lah, aku aja nggak pernah nangkap ikan begini. Lalu temannya bilang, kamu kasih aja mobilmu kan mobil baru, kamu kasih aja pendetamu. Nanti Tuhan berkati kamu. Dia nurut, dia kasih mobilnya sama pendetanya. Tuhan berkati. Begitu luar biasa. Dia dapur jala lain kali, ikan semua masuk ke jalannya, yang kanan enggak, di kiri enggak. Saking banyaknya sampai butuh 3 jam, karena ikan tuh antre untuk masuk. Herannya ikan gak masuk ke jala kanan, gak masuk ke jala kiri. Ikan tuh antre untuk masuk ke jalannya, butuh 3 jam. Dan dia nangkap ikan 5.000 ikan besar-besar. Sudah tahu itu kan kalau kita minum minyak ikan, itu kan di botolnya ada gambar ikan yang panjang besar tuh. Ikan seperti itu mahalnya ampun-ampunan di Korea. Dan Alkitab, dan dia dikatakan bahwa sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, ikan masuk ke jala Simon Petrus, masuk ke jala dia. Dia dapat setiap hari begitu sampai berjuta-juta US dollar. Dia mendapatkan keuntungan. Luar biasa. Sukar apa bagi Tuhan untuk memberkati orang-orang yang tidak ragu-ragu. Percaya kita menentukan berkat kita. Percaya kita kecil, berkat kita kecil. Percaya kita sedang, berkat kita sedang. Percaya kita besar, berkat kita juga besar. Saya sebagai pendeta tidak pernah mimpi punya gereja di ruko. Banyak pendeta punya iman ruko, makanya rukolah yang dikasih dia. Pendeta apa ruko? Apa ruko? Susah bangun gereja, izinnya nanti susah, ininya susah. Gua pakai ruko aja. Lah memang imannya begitu ya, Tuhan kasih ruko. Saya sejak jadi pendeta saya tidak punya iman ruko. Saya punya iman gereja. Ada lokasi parkirnya, ada segala fasilitasnya. Haleluya. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Itu kata Alkitab. Imanmu kecil, berkatmu kecil. Imanmu sedang, berkatmu sedang. Imanmu besar, berkatmu besar. Saya sudah kisahkan sebuah cerita kan tentang seorang ayah bawa anaknya pancing ikan. Umpan pertama dia buang, ditangkap ikan besar sekali. Dia timbang-timbang ikan itu. Dia lepaskan mata kal, dia buang lagi ke laut. Dia buang mata kal kedua, dia tangkap ikan lebih kecil sedikit tapi agak besar. Dia timbang-timbang, dia buang lagi. Dia lemparkan mata kal, yang ketiga dia tangkap ikan kecil saja, tulang melulu. Dia senyum, dia ambil gebukan, dia gebuk ikan itu, dia lepaskan dari mata kal, taruh di bakul, dan dia berkata kepada anaknya, mari kita pulang. Anaknya protes, pulang apa? Ikan besar bapak buang, ikan sedang bapak buang, ikan kecil ini bapak masukin di bakul, untuk apa? Bapaknya bilang, sayang jangan marahin aku. Marahinlah mamamu, karena kuali yang disiapkan di rumah sebesar ikan ini. Siapkan kuali sekarang. Allah akan penuhi dengan berkat. Kualimu kecil, takaran kecil. Kuali sedang, takaran sedang. Kuali besar, takaran besar. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku ingin bangun gereja besar di kota ini. Ini ibu kota Republik Indonesia. Biar lewat gedung ini orang bisa lihat Yesus yang aku sembah. Bersama jemaatku GBI Mawar Sarun. Adalah Yesus yang besar. Yesus yang dahsyat. Dan memang itu yang aku imani dia jadi. Itu yang kita imani pasti jadi. Haleluya, memang kita masukin tangan ke kantong, kita tidak punya uang untuk bangun gereja sebesar ini. Karena uang ini tidak dipegang oleh kita. Dipegang oleh dia yang punya proyek ini. Dan orang itu bernama Yesus Kristus. Yang bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga. Dan di sana dia kontrol segala perkara. Hanya dia bilang mintalah, maka kepadamu akan diberi. Minta kecil dapat kecil, minta sedang dapat sedang, minta besar dapat besar, minta ikan dapat ikan, minta ular dapat ular, minta telur dapat telur, minta kalajengking dapat kalajengking. Minta apa saja dia beri, asal semua untuk hormat dan kebesaran nama. Haleluya. Rasa percaya kita tidak boleh ragu-ragu terhadap Tuhan.
Karena itu Mazmur 26 ayat 1 berkata. Mazmur 26 ayat 1 dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Garis bawahi kalimat menarik belakang ini dari ayat 26. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Keraguan kitalah yang menghambat berkat Tuhan. Keraguan kitalah yang menghambat tangannya untuk terulur memapa kita, menjamah kita, menyembuhkan kita, dan memberikan berkat dan anugerahnya. Setiap orang yang mau ditolong Tuhan Yesus, selalu dia berkata begini, adakah kau percaya bahwa anak manusia bisa menolongmu? Dan jika yang ditanya itu berkata aku percaya, maka kalimat menarik yang dia katakan, sesuai dengan imanmu, jadilah padamu. Iman kitalah yang menentukan apa yang akan kita dapat sekarang dan apa yang akan kita dapat nanti. Apa yang akan kita nikmati dalam hidup sementara ini maupun juga dalam hidup kekekalan nanti. Iman, sekali lagi iman. Orang benar hidup karena percayanya. Dasar yang kelima dari sebuah persekutuan ialah hubungan yang diwarnai dengan rasa ketergantungan satu dengan yang lain. Saya tergantung kepada istri saya dan istri saya tergantung kepada hidup saya. Kita dua hidup rasa tergantung satu dengan yang lain. Rasanya kurang komplit hidup ini kalau nggak ada istri di sisi. Rasanya kurang komplit hidup ini kalau nggak ada suami di sisi. Firman Tuhan berkata tidak baik kalau dibiarkan manusia itu seorang diri. Aku hanya menyandang predikat baik kalau ada seorang di sisiku bernama istri. Seorang istri hanya akan mendapat jabatan predikat baik kalau ada seorang suami di sisinya. Jadi saya menjadi Yakob yang baik karena hadir seorang wanita yang bernama Rina Sulanti di sisiku. Aku menjadi sempurna gara-gara kehadirannya. Aku menjadi pria sempurna gara-gara kehadirannya di sisiku. Dia juga menjadi wanita sempurna karena kehadiranku di sisinya. Rasa ketergantungan satu dengan yang lain adalah dasar yang kelima dari sebuah hubungan suami istri. Apakah kau rasa itu? Kau pulang ke rumah gak ada istri, rasanya kehilangan sesuatu. Kalau saya pulang dari kantor gereja, yang saya pertama tanya bukan anak. Yang saya tanya pertama bukan makanan apa hari ini udah siap belum. Yang saya tanya cuman mana mama, mana ibu. Saya tanya sama pembantu, mana nyonya. Aku kalau sudah pulang lihat dia di rumah, langsung aku kayak ayam tuh betelor dapat tempat. Tapi kalau aku pulang gak lihat ibu, aku gelisah. Kayak ayam mau betelor gak dapat tempat. Apa saudara juga rasa itu? Bagaimana kalau kau pulang kau lihat istri di rumah? Aduh langsung kayak secangkir air sejuk masuk dalam jiwa yang kering kerontang. Rasa tergantung. Rasanya kurang klop hidup ini kalau nyonya gak ada di sisi. Rasa begitu ada pada kita dalam hubungan suami istri. Nah gimana dengan Tuhan? Saudara rasa enggak kalau enggak ada Tuhan dalam hidup ini amblaslah kita. Yohanes 15 keren kan? Gambarannya nampak di sana. Yohanes 15 bilang apa? Pokok anggur yang benar kan? Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya. Dapatkah carang berkuasa dan berbuah dengan kuasanya sendiri? Tidak, kecuali dia tertancap pada pokok. Coba, carang betul-betul tergantung 1% pada pokok. Lepas, habis cerita. Itulah hubungan didasari oleh rasa ketergantungan. Aku tergantung penuh sama Tuhan. Dan Tuhan juga tergantung sama saya. Karena Tuhan butuh alat dalam tangannya. Lihat, Tuhan Yesus bisa turun dari sorga langsung. Gak perlu pakai siapa-siapa. Turun dari sorga langsung. Jegreng. Langsung jalan.
Bisa. Tapi dia butuh alat untuk melahirkan dia di dunia ini. Alat itu bernama Maria. Masih perawan, belum mengenal laki-laki. Sampai malaikat bilang kau akan mengandung melahirkan anak, beri nama dia Yesus, karena dia akan mengampuni dosa bangsanya. Maria bilang, apa? Aku belum kenal laki-laki. Mana mungkin hal ini terjadi? Alkitab bilang mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Allah butuh alat. Tuhan Yesus bisa datang dari surga tanpa siapa-siapa. Tapi orang jadi takut, ini pasti Dracula. Yang lazim tuh, orang datang ke dunia, mesti lewat rahim seorang wanita. Itulah simnya tuh. Karena firman Tuhan bilang, beranak cuculah dan bertambah banyak penuhi bumi. Beranak harus lewat beranak cucu. Lewat rahim, makanya pakai alat. Jadi saya tergantung sama Tuhan, Tuhan tergantung sama saya. Dalam tanda kutip loh. Jangan ngerti, Tuhan tergantung sama Pak Yakob. Tuhan kan maha kuasa, gak perlu saya. Makanya saya bilang tanda kutip. Dalam arti tanda kutip. Rasa ketergantungan itu harus ada pada kita. Kita bergantung penuh sama Tuhan. Untuk makan kita, minum kita, pakai kita. Untuk masa hari ini kita dan masa akan datang. Tuhan bisa kasih sesuatu seketika diambil, habis. Yang gak perlu pakai kompromi dengan kita. Karena memang dia dapat melakukan apa saja. Tapi kalau dia bisa ajak runding. Dia bisa mau jadikan kita sahabat. Dia mau jadikan kita dalam tanda kutip istri. Mempelai perempuan. Apa gak dahsyat hubungan ini. Bersyukurkan. Beri tepuk tangan dulu satu kali buat Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua. Yesus Kristus suami orang percaya berbicara tentang pemeliharaan Allah atas umatnya. Jadi pemeliharaan Allah atas umatnya itu dinyatakan melalui tokoh seorang suami. Suami itu kepala rumah tangga, dia yang harus mengcover the whole need of the family. Dia harus memenuhi kebutuhan seluruh keluarganya. Makanya kalau suami gak bisa berkarya cari duit ditawain bininya. Ngomel aja dia tiap hari. Percuma gue kawin sama lu. Gue yang mesti pergi jual kue cucur. Sedang lu mau makan tidur aja. Gue mesti masuk gang yang satu ke gang yang lain. Taruh kue cucur di kepala. Kue cucur. Kue cucur. Gue malu jual kue cucur. Ini bukan kue cucur, ini cuma contoh. Haleluya. Tapi kalau suami bisa cari duit, mentereng, kasih makan bini, kasih makan anak bersekolah, pakaian mantap, rumah mantap, mobil mantap, sampai tambah predikat di belakang, Waluyo bin mantap. Biar cari laki ini miskin mula pertama gak apa-apa. Yang penting rajin. Kalau laki rajin biar dia miskin bukan soal. Waktu saya mulai pacaran sama ibu. Itu ada 2 pria pun yang taruh hati sama ibu. Tapi aku memenangkan pertandingan itu. Jadi kan pulang gereja kan gantian antar. Jadi papa mertua nih marah. Panggil ibu. Aku malu. Aku orang Tionghoa Toto. Tidak senang lihat anakku gonta-ganti punya pacar. Aku malu. Apa kata tetangga? Tuh lihat tuh anak Wang Tauci. Itu nama mertuaku. Lihat tuh anaknya Wang Tauci. Gonta-ganti pacar. Aku malu. Kau harus tentukan satu saja. Kalau kau mau pilih nih papa kasih usul. Ambil yang Ambon itu. Cialah. Rupanya ada angka yang mempunyai nilai di mata mertua ini. Dia bilang, lihat tuh Ambon tuh, cara jalannya aja lain. Orang kalau jalan begitu tuh pasti orang rajin. Taruhlah sekarang dia udah miskin mentok.
Kamu lihat, dia sudah gak bakalan turun lagi sekarang, cuma tinggal naiknya aja. Karena miskinnya udah mentok. Sayang disayang. Waktu aku sudah begini, mertua sudah gak ada. Kalau gak saya bilang, Pak, betul kan Papa punya omongan, memang miskinku sudah mentok, gak bakalan turun lagi. Jadi Tiur, kalau kau lagi cari pacar Tiur, walaupun dia miskin Tiur, asal cara jalannya aja. Tapi kalau jalannya kayak bebek, egat, habis cerita. Habis cerita Tiur. Tapi kalau dia mantap, rajin, luar biasa. Jadi kalau kau mau kawin sama dia, tanya dulu, Bang, ngomong-ngomong abang punya kerjaan apa? Malu dek, dikasih tahu. Nggak apa-apa Bang, kasih tahu aja. Aku kuli bangunan dek. Nggak apa-apa, kuli bangunan tuh orang rajin. Jadi dari kuli bangunan selama 5 tahun, dia dapatkan pikiran tentang kontraktor. Maka setelah menikah, maka dia jadi kontraktor. Dia borong semua bangunan yang ada di Pulau Batam. Habis Batam dia lari ke Singapura. Singapura, Hong Kong, mainannya dunia terus. Udah gitu luar angkasa. Haleluya, luar biasa. Itu Tuhan kita. Tuhan yang mau supaya kita sungguh-sungguh berani ambil anak orang, harus berani kasih makan dia. Berani ambil anak orang, harus berani kasih dia keperluan. Baik kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwani. Semua dipenuhi. Berani ambil, berani harus siap dada, pasang dada. Mau kerja apa saja, asal halal dan diberkati Tuhan. Kau miskin pasti 2 hal saja. Kau malas dan kau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau kau sungguh-sungguh dalam Tuhan dan kau rajin, tidak kekurangan cara Allah untuk mengangkat seseorang dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tak mungkin menjadi mungkin. Itulah pentingnya beriman, beralah. Kalau beralah tapi nggak ada apa-apa, ngapain buang-buang waktu? Aku pun tidak mau jadi pendeta, berkhotbah tentang Allah yang nggak bisa bikin apa-apa. Aku mau jadi pendeta dari Allah yang mampu melakukan segala hal. Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa, satu kehebatan punya Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara sungguh-sungguh, saudara akan melihat mujizat dalam hidup saudara. Jadi kalau Allah mengambil tokoh seorang suami, dia memasang dada ke depan. Dia berkata, dalam tanganku ada pemeliharaanmu nak. Karena itu dia tawarkan diri menjadi suami para janda dan orang tua anak yatim piatu. Mazmur 68 ayat yang ke-6 berkata, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah di kediamannya yang kudus mengklaim diri orang tua anak yatim dan suami para janda. Suami para janda dan orang tua anak yatim berbicara tentang fungsinya sebagai pemelihara. Burung di udara kata Tuhan Yesus, Bapa mau pelihara. Sehingga seekor pun tidak jatuh ke tanah karena mati lapar. Bunga-bunga dan indah yang ada di padang. Tidak seorang pun yang memberi warna pada mereka. Salomo dalam kemegahannya pun tidak dihiasi seindah kuntum bunga ini. Kalau bunga yang pagi mekar dan sore luruh karena sinar matahari. Apatah lagi kamu yang lebih penting dari burung di udara dan lebih penting dari kuntum bunga ini. Kristus mati di kayu salib bukan untuk burung di udara, bukan juga untuk kuntum bunga dan indah di padang. Tapi Yesus mati di kayu salib untuk saudara, untuk saya, untuk manusia yang diciptakannya sepeta, segambar dengan dirinya. Rahasia ini terlalu dalam untuk dimengerti, tapi sederhana diterima dengan iman. Yang terakhir, Yesus Kristus suami orang percaya berbicara tentang wibawa dan kuasanya atas umatnya. Wibawa dan kuasa Allah atas umatnya dinyatakan melalui tokoh seorang suami. Karena itu wibawa dan kuasa Allah dinyatakan dalam ayat 5 ini dalam berbagai ungkapan. Ambil contoh. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Kata yang menjadikan engkau.
Mana ada sesuatu dijadikan Allah kalau nggak ada kuasa dan wibawanya. Kalimat berikut mengatakan, Tuhan semesta alam namanya yang menjadi penebusmu. Dia menebus. Bagaimana Yesus bisa menebus? Bagaimana Allah bisa menebus kita dari lubang kubur, dari kebinasaan, dari maut dan kematian. Kalau tidak ada wibawa dan kuasa pada dirinya. Ayatnya yang berikut berkata, yang Maha Kudus Allah Israel. Sifatnya Maha Kudus. Dia benci dosa tapi sayang orang berdosa. Kalimat terakhirnya, dia disebut Allah seluruh bumi. Tuhan atas alam, Tuhan atas langit, Tuhan atas bumi. Kalimat-kalimat yang menggambarkan tentang wibawa, otoritas, power, authority dari Allah itu sendiri. Jadi dalam hubungan ini, dia perlukan taat kita. Dia perlukan penyerahan kita. Dia perlukan, tidak boleh ragu-ragu, percaya pada dia dan kesanggupannya. Hidup bergantung seperti carang pada pokok. Karena jika kita lepas dari dia, habislah hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang dalam doa. Bapa yang kau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Nyanyikan pujian ini, pandang Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin, haleluya. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi Bapa, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Amin, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang